jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 27.913 kasus baru di Indonesia. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan PPKM Mikro Darurat. 1 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Semua aktivitas belum sepenuhnya kembali normal. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Banyak anak yang menjadi korban hingga kesulitan belajar akibat sekolah ditutup dan diliburkan. Anak-anak mulai belajar dari rumah dengan menggunakan handphone sebagai media belajar daring. Tak tanggung-tanggung, selain setiap anak diwajibkan menggunakan handphone sebagai sarana belajar, anak-anak juga dibebani dengan sebutan tugas yang membuat anak-anak stres dan tertekan hingga dapat mempengaruhi kondisi psikologis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkap aneka tekanan secara psikologis yang mendera anak selama mengikuti pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring selama pandemi ini. Anak yang tidak bisa mengakses pelajaran melaporkan banyak yang tidak naik kelas sampai putus sekolah. Untuk menuntaskan pencapaian kurikulum telah membuat siswa merasa terbebani. Ia mengingatkan bahwa kelelahan dan rasa tertekan yang dialami siswa akibat proses belajar daring itu merupakan bentuk kekerasan. Tidak semua anak bisa menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Banyak anak yang kekurangan fasilitas untuk menunjang pendidikan jarak jauh, sehingga banyak anak yang memutuskan untuk berhenti bersekolah. Selain itu juga, guru-guru selalu memberikan tugas-tugas yang sangat banyak, sehingga membuat anak merasa tertekan dan membuat mereka merasa stres. Tidak hanya itu saja, bahkan sampai ada anak yang bunuh diri karena merasa tertekan dengan semua tugas yang diberikan oleh guru karena terlalu banyak. Saudara, diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar secara daring, seorang siswi kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Saat tiba di lokasi, tim Inavis menemukan korban sudah terbujur kaku dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari informasi yang didapatkan oleh kepolisian, daerah tempat tinggal korban yang berada di pegunungan membuat jaringan internet sulit diakses oleh korban ketika melakukan kegiatan belajar secara daring di masa pandemi COVID-19. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung memakamkan korban di pemakaman umum desa setempat. Dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran di rumah bagi si anak adalah terganggunya kesehatan mental yang disebabkan karena tugas yang terus-menerus menuntut si anak untuk selalu mandiri dalam menyelesaikan semua tugasnya tanpa ada bimbingan seorang guru, atau bahkan mereka tidak bisa bersosialisasi bahkan berdiskusi dengan teman yang lainnya seperti di sekolah. Hal ini menjadi rutinitas yang sangat membosankan bagi si anak, sehingga kesehatan mental mereka terganggu. Sebagai orang tua, merasa sedih melihat anak-anak belajar daring. Selain harus selalu standby kota internet, tugas sekolah anak-anak juga semakin menumpuk. Akibat dari tugas sekolah yang banyak ini, bisa menimbulkan stres dan tekanan pada anak. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi psikologis anak.